Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah. Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu dalam ibadah kami. Mohon berkat Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Berilah kami hikmat, terangilah kami dengan roh-Mu yang kudus, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau."
supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi ini, rasanya semua orang pasti sudah tahu apa itu protokol kesehatan. Tetapi dalam hal ini bukan tentang tahu atau tidak tahu, tetapi seberapa kita mematuhi atau juga seberapa kita peduli kepada saudara-saudara kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan protokol kesehatan, saya pernah mendengar seseorang itu bercerita ketika ia sedang bersama-sama dengan teman-temannya, ia mengingatkan kepada teman-temannya agar tidak melepas masker. Tetapi ternyata teman-temannya itu justru menertawakan dia dan menganggap penakut, menganggap sok-sokan. Tetapi dia tetap memakai masker. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa itu saya mau mengatakan bahwa bagaimana jika kita itu harus mengatakan sesuatu yang benar ketika sesuatu yang benar itu ternyata berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, berhadapan dengan penguasa seperti itu. Atau juga bagaimana ketika apa yang kita nyatakan itu mungkin sesuatu yang keliru. Beranikah kita meralatnya? Jadi, jika yang kita katakan benar, beranikah kita tetap mempertahankannya? Dan jika yang kita ucapkan itu adalah salah, beranikah kita meralatnya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya sampaikan tadi mengantar kita pada firman Tuhan yang saat ini kita terima. Di situ ada dua tokoh yang sangat menonjol, yaitu Yohanes dan Herodes. Masing-masing telah mengungkapkan sesuatu, tetapi nanti kita akan melihat dari apa yang diungkapkan itu sebenarnya ia sedang setia pada siapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Yohanes Pembaptis, ia sudah sering mendengar akan kebenaran firman. Ia dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Maka ia yakin bahwa yang ia sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Maka Yohanes tidak peduli ketika apa yang dia sampaikan itu. Ia harus mengkritik apa yang dilakukan oleh Herodes. Sekalipun Yohanes berhadapan dengan penguasa, tetapi baginya kebenaran adalah kebenaran. Ia tetap memegangi kebenaran itu, walaupun akhirnya membawa dia pada penjara dan bahkan membawa dia pada kematian. Apa yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah demi kebenaran yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Herodes? Sebenarnya Herodes ini seorang raja. Ia cukup segan dan hormat pada Yohanes Pembaptis pada saat itu. Tetapi pada suatu pesta ulang tahunnya, ia mengucapkan satu kalimat, mungkin karena dia sedang dihinggapi kegembiraan yang luar biasa. Ia mengatakan kepada Herodias apa yang akan ia mengatakan, kamu boleh minta apa saja, akan aku turuti. Separuh kerajaan akan aku berikan. Nah, mendengar hal itu, Herodias meminta atas bisikan dari ibunya sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Herodes, yaitu minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah Herodes mengalami satu dilema. Ia akan menuruti apa yang menjadi kemauan Herodias itu. Apakah ia akan melindungi reputasinya di hadapan tamu-tamu yang hadir saat itu, karena ia sudah mengucapkan, walaupun sebenarnya ia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak benar. Tetapi Herodes agaknya ia lebih melindungi reputasi dirinya. Ia lebih melindungi reputasi dirinya di hadapan tamu-tamunya daripada ia harus meralat ucapannya, daripada ia harus menuruti permintaan gila dari Herodias itu. Tetapi itulah yang terjadi. Herodes melindungi reputasinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kehidupan kita pun juga sering berhadapan dengan hal-hal yang demikian? Kita sering telah mendengar firman. Kita diajar akan kebenaran. Bagaimana jika kebenaran itu ternyata bertentangan dengan kebenaran yang selama ini kita anut? Apakah kita memiliki kerendahan hati untuk merubahnya? Atau jika kebenaran itu harus kita nyatakan dan ternyata
itu melukai penguasa atau kaum elit, apakah kita juga akan tetap melakukannya? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi disitulah kita mengerti, kita memahami, dan menemukan arti kesetiaan pada kehendak Allah. Yaitu ketika kita menemukan kebenaran, kita berani menyatakan, dan kebenaran itu pun juga harus bisa mengoreksi kebenaran yang selama ini kita hidupi tetapi keliru. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang tinggal kita terhadap kesetiaan itu. Apakah kita lebih belani reputasi diri kita di hadapan manusia, ataukah kita berjuang untuk sebuah kesetiaan dengan sebuah kesetiaan demi reputasi di hadapan Allah? Tentu sebagai orang beriman kita harus mengejar bahwa kesetiaan kita kepada Allah, maka disitulah kita akan terlihat reputasi kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jika pada saat ini kami telah menerima firman Tuhan. Kami diajarkan untuk kami setia pada kehendak Tuhan. Setia pada kebenaran yang dari Tuhan. Oleh sebab itu ajarlah kami, oleh sebab itu tuntunlah kami, agar kami tetap setia di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang karantina, isolasi, ataupun sakit yang lain, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Tuhan menguatkan dan melepaskan dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami. Berkatilah gerejamu ini agar tetap selalu dalam kesetiaan pada Tuhan melayani Tuhan dan jemaat. Jadikan kami semua saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk karya pekerjaan kami. Biarlah dari situ menjadi saluran berkat bagi kami dan sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Jangan sampai anak-anak kami ketinggalan dalam belajar, sebab mereka harus belajar sendiri. Mereka belajar di rumah. Kiranya Tuhan tetap terangi jalan dan penglihatan anak-anak kami untuk mereka meraih cita-citanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seru doa kami ini ke dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, daripadamu-lah segala berkat dalam hidup kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini
dan selamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini. Untuk bagian-bagian ibadah yang lainnya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan liturgi yang ada. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Amin.